Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayu Alfitrah Nur dari kelas manajemen dakwah B. Pengertian pers secara etimologis, kata pers ini berasal dari kata Belanda. Pers juga berasal dari kata bahasa Inggris atau pris, Perancis, berasal dari bahasa Latin. Freezer dari kata freemer yang berarti tekan atau cetak. Nah, dalam definisi terminologisnya ialah media massa cetak. Dalam bahasa Belanda, ia digedrukten atau drukpers. Dalam bahasa Inggrisnya, print media atau print press atau press. Umar Seno Aji menyebutkan pers dalam arti sempit ini mengandung penyiaran pemikiran, gagasan atau berita-berita dengan jalan kata tertulis. Pers dalam arti luas adalah semua media atau mass communication yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik itu dengan kata-kata tertulis maupun kata-kata lisan. Dalam pengertian pers lainnya, L. Taufik juga menyebutkan pers ini terbagi menjadi dua, yaitu pers dalam arti sempit, yakni surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan buletin kantor berita. Jadi pers ini terbatas pada media tercetak. Pers dalam arti yang luas ini mencakup semua media massa, termasuk radio, televisi, film, dan internet. Nah, lalu Wiener juga memberikan pengertian bahwa pers ini sebagai wartawan media atau media cetak, publisitas, peliputan berita, mesin cetak atau naik cetak. Nah, lalu Alex Sour menyebutkan juga bahwa pengertian pers ini sebagai media cetak yang mengandung penyiaran fakta, pikiran, ataupun gagasan dengan kata-kata yang tertulis. Jadi, teman-teman, kesimpulan dari pers ini adalah segala usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan hiburan, keinginan, peristiwa, dan berita yang terjadi dalam wujud surat kabar, majalah, buletin, atau media cetak lainnya, atau diusahakan melalui radio, televisi, film, dan sebagainya. Jadi, dalam hal ini adalah semua media komunikasi, yaitu media cetak, media audio visual, dan media elektronik. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 menyebutkan pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dan pers ini juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Nah, kemudian pers ini berfungsi sebagai media pendidikan atau education. Pers memuat atau menyajikan tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat ini bisa bertambah pengetahuannya dan wawasannya. Tegasnya, pers mendidik semua masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuannya, pemahamannya, dan keterampilannya. Kemudian, di posisi lain, pers ini juga berfungsi sebagai media informasi atau information. Pers ini memberikan berbagai informasi yang sangat penting dan bermakna bagi masyarakat untuk kehidupannya. Contoh, berbagai bidang, aspek, dan dimensi seperti informasi tentang kebijakan, program-program, dan peraturan negara untuk kepada masyarakat agar cepat diketahui. Pers juga ini menjadikan sarana informasi antar individu ataupun kelompok-kelompok lainnya di dalam masyarakat. Lalu yang selanjutnya, pers berfungsi sebagai media kontrol sosial. Nah, kontrol masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan. Istilah kontrol sosial ini terkandung maknanya demokratik atau open management, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan atau social participation. Yang kedua,
pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya atau social responsibility. Dan yang ketiga ini dukungan rakyat terhadap pemerintah atau social support. Nah, dan yang keempat kontrol masyarakat terhadap tindakan pemerintah atau social control. Lalu teman-teman, di sini ada juga hak-hak pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4, yang mana di sini disebutkan kemerdekaan pers ini dijamin oleh sebagai hak asasi warga negara. Lalu yang kedua, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberadalan atau pelanggaran penyiaran. Dan yang ketiga, untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi. Dan yang keempat, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Lalu kewajiban pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal kelima. Di sini disebutkan bahwasanya pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan syarat menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta praduga yang tak bersalah. Kedua, pers ini wajib melayani hak jawab. Lalu pers juga wajib melayani hak koreksi. Jadi di sini disebutkan bahwasanya pers nasional tidak boleh ada satu media massa pun yang sengaja ataupun tidak sengaja yang melecehkan ataupun tidak menghormati suatu norma-norma yang ada di kedaulatan rakyat Indonesia ini, maka itu telah melanggar dalam apa yang disebutkan di dalam kewajiban pers tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dalam pasal yang kelima. Nah, mungkin ini teman-teman yang bisa saya jelaskan di dalam pengertian manajemen pers. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan di dalam pengertian pers. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Saya Dayu Alfitra Nur, kelas manajemen dakwah B, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.